Mana? Mana? Aduh! Yeah! Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari program yang kelompok kami buat. Jadi sebelumnya di sini sudah ada program listing program, lalu di sini juga ada database yang mana menyimpan data dari pasien yang sudah kita input. Meskipun programnya ditutup, kita tetap bisa melihat data ini dengan secara berkala, dengan melihat di sini ada nama, terus ada nomor identitas dan ada umur. Nah, di sini saya akan Berikut adalah detail alur kerja flowchart sistem manajemen antrean pasien yang telah kelompok saya buat, yaitu pertama, menu utama. Titik navigasi pusat yang menawarkan 4 pilihan utama, yaitu A. Input pasien, B. Panggil pasien berikutnya, C. Antrian saat ini, D. Keluar. 2. Proses input pasien. Pertama, langkah pertama masukkan detail pasien seperti nama, umur, keluhan. Langkah 2, klasifikasi pasien. A. Jika umur di bawah 12 tahun atau di atas 60 tahun, masukkan ke dalam antrian khusus. B. Jika umur 12-60 tahun, masukkan ke antrian umum. Langkah 3, simpan data pasien ke CSV dengan format nama, umur, keluhan, jenis antrian, khusus atau umum, dan waktu masuk. Langkah 4, tampilkan konfirmasi bahwa data pasien berhasil disimpan. Langkah 5, kembali ke menu utama. 3, proses pemanggilan pasien. Langkah pertama, periksa antrian khusus. A. Jika antrian khusus tidak kosong, panggil pasien berikutnya dari antrian khusus. B. Jika antrian khusus kosong, lanjutkan ke langkah 2. Langkah 2, periksa antrian umum. A. Jika antrian umum tidak kosong, panggil pasien berikutnya dari antrian umum. B. Jika antrian umum kosong, tampilkan pesan tidak ada pasien dalam antrian. Langkah 3, tampilkan nama pasien yang dipanggil. Langkah 4, hapus pasien tersebut dari antrian yang tidak sesuai. Langkah 5, kembali ke menu utama. 4, lihat antrian saat ini. Langkah pertama, tampilkan daftar pasien di antrian khusus umum. A. Urutkan berdasarkan waktu masuk. Langkah 2, kembali ke menu utama. 5. Keluar. Langkah pertama, tampilkan pesan terima kasih telah menggunakan sistem ini. Langkah 2, tutup aplikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja program yang sudah kami buat. Pertama-tama kita akan mengoperasikan program tersebut. Nah, sesudah kita run program, kita akan ditampilkan pada pilihan menu. Pada pilihan menu ini ada menu input data pasien, pemanggilan pasien, dan lihat daftar pasien, dan keempat adalah keluar atau program selesai. Nah, di sini saya akan menyentuhkan dari masing-masing menu tersebut. Di sini saya akan menyentuhkan pada menu pilihan pertama, yaitu input data pasien. Nah, pada menu ini kita disuruh memasukkan nama pasien. Nah, kita akan menyentuhkan cara memasukkan pada input data pasien ini. Pertama-tama kita akan memasukkan nama pasien.
Nah, sudah kita memasukkan nama pasien, kita akan diberi pilihan lagi untuk memasukkan nomor identitas pasien. Nah, pada menu pilihan berikutnya kita akan disuruh untuk memasukkan umur pasien. Nah, pada menu pilihan pertama ini data pasien akan langsung tersimpan pada file CSV. Nah, file CSV itu sendiri akan tersimpan di sini. Nah, di sini ada contoh yang telah kita masukkan tadi ya. Data pasien ini langsung akan tersimpan di sini. Nah, kita akan menentukan lagi pada menu kedua. Pada menu kedua ini adalah pemanggilan pasien. Nah, di menu kedua ini sebenarnya langsung tertuju pada pasien yang ini kan ada dikelompokkan menjadi pasien yang umurnya 50 tahun ke atas dan 50 tahun ke bawah. Nah, pada menu ini itu udah diprioritaskan untuk pasien umur 50 ke atas. Jadi bila nanti pada pasien itu akan dipanggil yang 50 tahun ke atas, itu nanti langsung akan memanggil pasien tersebut. Jadi yang 50 tahun ke bawah itu akan mendapatkan panggilan setelah pasien 50 tahun ke atas itu terpanggil, atau istilahnya pasien prioritas itu adalah yang 50 tahun ke atas. Nah, dilihat daftar pasien ini akan kosong karena tidak ada pasiennya. Dan di sini juga dijelaskan antrian umur 50 tahun ke atas dan 50 tahun ke bawah. Ada 50 tahun ke atas itu adalah antrian khusus, 50 tahun ke bawah itu adalah antrian umum. Nah, kalau menu keempat ini adalah program selesai. Tapi sebelum kita selesaikan program ini, saya akan menyentuhkan input data pasien yang umurnya 50 tahun ke atas dan 50 tahun ke bawah. Nah, masing-masing pasien sudah tersimpan datanya di pada CSV. Nah, itu ada di sini. Ini sudah tersimpan. Ya, kita akan langsung lanjut pada pemanggilan. Di pemanggilan ini akan langsung memanggil pasien bernama Dava, karena pada data di CSV ini Dava umurnya 60 tahun. Jadi dia akan langsung kepanggil karena di umur 50 tahun ke atas itu adalah pasien khusus. Makanya pada saat kita meminta panggil pasien ini akan langsung memanggil Dava. Bila umurnya di bawah 50 tahun maka akan habis dipanggil setelah pasien khusus itu habis. Ini akan saya contohkan pada pemanggilan pasien yang setelah pasien khusus itu habis. Nah, di sini juga terlihat Yahya akan langsung dipanggil setelah Dava karena umur Yahya itu adalah 50 tahun ke bawah, dan di pada input data ini kan ada Dava tadi tertera umurnya 60, maka dia ada pasien khusus, dan Yahya ini adalah pasien umum. Nah, di sini akan mencoba program keluar. Nah, pada menu pilihan 4 ini kan
Tertera, terima kasih program selesai atau program sudah habis. Kalau sudah seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang listing program. Program ini adalah sistem antrian pasien yang memisahkan pasien berdasarkan umur menjadi dua kategori, yaitu antrian khusus untuk pasien dengan umur di atas 50 tahun dan antrian umum untuk pasien yang umurnya di bawah 50 tahun. Pada program dapat melakukan beberapa operasi utama, yaitu mendaftarkan pasien baru, memanggil pasien dari antrian, melihat daftar pasien dalam antrian, membaca dan menyimpan data pasien ke file CSV. Penjelasan setiap bagian. 1. Kelas pasien. Kelas ini merepresentasikan data pasien memiliki atribut nama pasien, nomor identitas pasien, umur. Metode penting. Story mengembalikan representasi data pasien dalam format CSV. Membuat objek pasien dari string CSV. Kelas antrian pasien. Kelas utama yang berisi seluruh logika program. Berikut detail tiap bagiannya. Atribut khusus menyimpan pasien dalam kategori 50 tahun ke atas. Atribut menyimpan pasien dengan umur di bawah 50 tahun. File CSV, nama file CSV tempat data pasien disimpan. Baca data CSV, membaca data pasien dari file CSV dan mengisi ke antrian yang sesuai. Jika pasien berumur 50 tahun ke atas, dimasukkan ke atribut khusus. Jika yang 50 tahun ke bawah, dimasukkan ke atribut umum. Daftar pasien menambahkan pasien baru ke antrian berdasarkan umur, kemudian menyimpan data ke file CSV. Panggilan pasien, mengambil pasien dari antrian khusus prioritas utama. Jika kosong, mengambil antrian umum. Jika kedua antrian kosong, memberi pesan bahwa tidak ada pasien. Lihat daftar pasien, menampilkan daftar pasien dari kedua antrian, memisahkannya berdasarkan kategori. 5. Simpan data CSV, menyimpan data pasien ke file CSV. Jika file kosong, ditambahkan ke header CSV. Proses utama program, membaca dari file CSV. Program dimulai dari baca data CSV. Menampilkan menu pilihan. Yang pertama, input data pasien, meminta pengguna memasukkan nama, nomor identitas, dan umur, lalu memproses dengan daftar pasien. Panggilan pasien, memanggil pasien sesuai prioritas dengan panggil pasien. Yang ketiga, lihat daftar pasien, menampilkan seluruh pasien dalam antrian menggunakan lihat daftar pasien. Yang keempat, keluar, mengakhiri program. Terus, dokter file CSV. Contoh penggunaan yang pertama, input pasien baru, antrian khusus, memanggil pasien, melihat daftar pasien, meningkatkan yang dilakukan validasi input, memprosesasi data pasien, logging. Akan menjelaskan untuk kesimpulan programnya itu sendiri. Jadi program di sini adalah program aplikasi berbasis Java yang mengelola antrian pasien dengan prioritas berdasarkan usia. Berikut adalah fitur utama dari program ini. Jadi yang pertama itu ada pengolahan antrian, yang mana pasien dengan usia 50 tahun atau lebih dimasukkan ke dalam antrian khusus, dengan pasien dengan usia di bawah 50 tahun dimasukkan ke dalam antrian umum. Lalu yang kedua,
ada penyimpanan data pasien. Untuk penyimpanan data pasien di sini, ini disimpan di dalam file CSV agar dapat diakses kembali saat program dijalankan di lain waktu, meskipun programnya sudah dihentikan atau sudah di-close. Untuk selanjutnya, ada antarmuka menu. Program ini berfungsi menyediakan menu untuk mempermudah pengguna dalam menginput pasien, misal memasukkan data, memanggil pasien, lalu melihat daftar pasien yang sedang berada dalam antrian. Lalu hasil program. Hasil program dijalankan itu dapat memperoleh suatu pilihan menu. Yang pertama, input data pasien. Pengguna memasukkan data pasien berupa nama, nomor identitas, dan umur yang sudah saya jelaskan sedikit tadi. Untuk selanjutnya, ada panggil pasien. Pasien dalam antrian khusus dipanggil terlebih dahulu. Jika antrian khusus kosong, pasien dari antrian umum dipanggil. Dan untuk selanjutnya, nama pasien yang dipanggil di layar itu akan ditampilkan di layar. Dan yang ketiga, ada lihat daftar pasien. Menampilkan daftar pasien di antrian khusus dan antrian umum dengan format tabel yang rapi. Dan ada pilihan 4, itu keluar. Untuk selanjutnya, program selesai dijalankan. Keunggulan program ini yang pertama itu memprioritaskan pasien berdasarkan usia secara otomatis. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika umur pasien itu di atas 50 tahun, maka itu masuk ke dalam pasien khusus. Dan ketika di bawah 50 tahun, maka pasien tersebut termasuk dalam pasien yang umum, gitu. Dan di sini data pasien dipertahankan di file CSV sehingga tidak hilang setelah program ditutup. Lalu mudah digunakan dengan antarmuka menu yang jelas. Kekurangan program yang pertama, file CSV tidak secara otomatis membersihkan data pasien yang sudah dipanggil. Artinya, jika pasien dipanggil, datanya tetap tersimpan di file CSV tanpa tanda khusus, kecuali kita bisa menghapusnya secara manual di file CSV itu sendiri. Lalu tidak ada validasi input untuk mencegah kesalahan pengguna, seperti memasukkan data kosong atau tipe data yang salah. Dan yang terakhir, jika digunakan sesuai tujuan, program ini dapat menjadi alat sederhana untuk manajemen antrian pasien dengan kebutuhan prioritas. Begitu. Mungkin itu kesimpulan dari program yang sudah kami buat. Mungkin ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih dari kelompok 5. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum bro.